Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sering merasa minder atau rendah diri ketika kita berada di tengah-tengah persekutuan? Perasaan-perasaan itu dapat timbul oleh karena berbagai alasan. Bisa jadi itu karena kita membandingkan keadaan ekonomi kita dengan saudara-saudara seiman kita. Bisa jadi kita membandingkan tingkat pendidikan kita. Bisa jadi kita membandingkan situasi kehidupan kita di masa kini. Rasa-rasanya setiap orang yang hadir dalam persekutuan adalah keluarga yang sempurna. Mereka harmonis, mereka bersukacita dengan kehidupan mereka. Atau bisa jadi, dan ini justru yang paling sering, oleh karena kita mengingat masa lalu kita. Ada sesuatu yang telah terjadi yang kita tahu tidak baik di dalam pandangan banyak orang. Kita malu dengan kejadian itu. Dan ketika kita mengingatnya, akhirnya kita merasa minder dan rendah diri. Tidak jarang, akhirnya kita suam-suam kuku untuk mengambil bagian di dalam persekutuan kita. Bahkan, terkadang pada akhirnya kita memilih untuk mencabut diri kita, mengasingkan diri begitu rupa karena kita menganggap diri kita tidak layak. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Saya akan membacakan dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Dia berkata demikian. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kita. Sesungguhnya persekutuan yang kita datangi itu yang sering membuat kita merasa minder dan rendah diri. Persekutuan itu adalah milik Kristus. Dia sendirilah yang membangunnya. Dan setiap orang yang datang dalam persekutuan, mereka semua datang karena kasih karunia-Nya. Ketika akhirnya mereka bersatu, mereka menjadi satu bangunan yang kokoh. Dikatakan bahwa itu semua juga boleh terjadi karena kasih karunia Kristus sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam persekutuan itu tanpa pekerjaan Kristus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, yang berkata bagi setiap orang, semuanya sudah selesai. Apakah itu masa lalu? Apakah itu ketidaksempurnaan hidup kita di masa kini? Apakah itu kelemahan-kelemahan yang bahkan mungkin akan kita alami di masa depan? Di dalam Kristus, semua itu telah diselesaikan. Kristuslah yang mempunyai persekutuan itu, yang membuat setiap orang dapat masuk, menjadi bagian, bahkan bersama-sama mengikatkan diri sehingga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena Kristus yang mengundang kita, yang membuat kita hadir, oleh karena pekerjaannya semata-matalah yang membuat kita menjadi bagian satu sama lain, maka setiap perasaan-perasaan yang timbul yang dapat membuat kita patah hati, membuat kita surut dalam persekutuan, kita harus membuangnya jauh-jauh. Itu adalah perasaan-perasaan manusiawi kita yang bisa membawa kita ke dalam dosa, pencobaan dalam hidup kita. Perasaan-perasaan itu mengundang kita untuk tidak mempercayai pengampunan, penerimaan Allah dalam kehidupan kita. Kristus telah melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu ketika Dia menyerahkan nyawanya, dan akhirnya kita semua layak dibenarkan
menjadi satu tubuh yang dibangun di atas Dia dan juga untuk kemuliaan-Nya. Kiranya firman ini meneguhkan kita sekalian. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui, mengenal kehidupanku yang tidak sempurna. Dari hari ke hari Engkau tilik aku ya Tuhan. Perjalananku, kejadianku ada di dalam pandangan-Mu setiap saat. Tolonglah aku untuk menyambut semua itu sebagai anugerah-Mu yang membuat aku menyadari betapa hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja aku boleh ada sampai hari ini dan menjadi bagian di dalam persekutuan yang kudus. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya aku menyerahkan diriku dengan tulus ikhlas, dibentuk, dibangun oleh Tuhan. Tolonglah aku untuk mempercayai bahwa Engkau telah menerimaku, dan itu sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk bergembira dan bersukacita di dalam persekutuan yang aku diami hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetaplah bersukacita mengambil bagian di dalam persekutuan kita. Lakukan apa saja yang kita mampu, yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Amin.